Pin oleh Komisi 3 ada Pak Ranger Mas, Pak Pulung dan juga Pak Profesor kami. Benar sekali Bapak ya. Dan sekarang waktu kita untuk berfokus lagi menuju ke jalannya pertandingan antara Onyx dan juga Aura. Tapi terlihat Kiboy dan juga Drian mulai maju ke bagian depan. Di mana Godivanya pun harus bertugas agar bisa memberikan kabuki loh. Free terhadap melakukan farmingan, tapi ternyata Kiboy yang mendapatkan satu buah si little kecil serpent. Itu dia di mana mungkin dimakan. akan terpotong sedikit ya EXP dari Kabuki ini sendiri. Dan satu hal kemarin juga ada posisi yang sama di mana Lilia versus Xavier. Kalau kalian menonton MPL di hari yang pertama dan Xavier, tapi kali ini Kabuki agak sedikit berbeda permainannya. Ini Kabuki yang sesungguhnya. Karena bahkan di arah top lane first blood by CW berhasil menumbangkan high. Yang kalau bisa kita bilang dominasi dari seorang cewek ini cukup berbahaya. Yap, dengan penggunaan dari Inspire juga tadi yang udah dilakukan oleh cewek. Sementara itu untuk kali ini ceweknya langsung dihajar habis-habisan pula oleh Godiva. Godiva memaksakan baju ke depan, tapi ternyata cewek di sisa-sisa darah yang begitu sedikit. Hanya saja untuk sekarang Kabuki udah mulai masuk ke bagian dalam dan mendapatkan 1 poin killnya. Tidak ada tempat yang aman ketika Kabuki menggunakan Fanny nampaknya. Mau di samping turret, di samping Franco sekalipun ternyata itu bukan menjadi hal yang nyaman. Tapi di sisi lain, Kabuki kami retribution dari Sun selalu terburu-buru. Kabur ke arah kiri tapi lihat Immobilize dan bahkan Sun versus everybody. Harus ditumbangkan kali ini Pak Pulung. Suns tidak bisa bergerak dengan cukup banyak maksimal dan bahkan ini adalah informasi yang didapatkan kalau Suns nggak punya orange buff. Iya, ini antara di kakinya tadi nggak ada merah-merah. Benar-benar itu dipegangin kaki antara Infinite sama Mystic ya, semua dilakukan bersamaan dan itulah akibatnya. Barusan Iron Hook-nya nggak juga berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Hai, di mana Hai pun masih santai sendirian berada di dalam outer turret yang dia miliki. Dan masih ini puasa duduk belum dah. Bisa dibilang sukses dari Aura Fire untuk ngedinai dari pergerakan turtle awal ya. Karena Onyx Esports ini untuk nge-setup turtle, mereka tinggal modal langsung pick off. Yep. Dan bahkan ketika Sunsnya tadi ketahan di level yang ketiga, otomatis tidak akan berani dari teman-teman Onyx Esports untuk langsung komit ke arah turtle. Oke. Dan bahkan kita boleh lihat rotasinya di arah bottom lane. Ini para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka melihat ada satu buah turtle yang diamankan dan bahkan dibuka di follow up oleh seorang Veshagger. Veshagger berhasil melakukan coverisasi dan bahkan Suns tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi ini Suns memang tumbang. Tapi objektif kerugiannya tidak terlalu rugi karena orange buff-nya ternyata nggak diambil oleh seorang Kabuki, Prof. Iya, tapi ketahan di level yang bisa dibilang lumayan lama. Cuma untuk sekarang perbedaannya adalah dari segi emblem. Emblem Assassin lawan emblem jungle. Dimana kalau kontes retribution ini kayaknya Kabuki bakal lebih diunggulkan dengan level yang sama. Di atas kertas ya. Ya, ini kalian bisa langsung screenshot sekarang juga. Karena kalau misalkan ngeliat dari Kiboy, wow dia ngamanin ke arah hybrid penetration kayaknya. Hybrid penetration. Hybrid heal. Hybrid, ya hybrid heal. Ya, hybrid heal ini dari hybrid heal. speed. Jadi dia regennya bakal meningkat dari mana dan juga HP-nya dia dan movement speed. Jadi dia mau melakukan ganking dengan cepat. Sementara kalau kita ngeliat dari Godiva, dia kayaknya lebih ke arah armor dan juga ini kayaknya benar-benar untuk menahan cewek serta Suns dengan penetration begitu tingginya. Tapi berbeda dengan Hafiz kemarin ya, yang kalau kita lihat dia ngamanin moving speed dan juga arah attack speed dari segi marksman ya. Tapi ini ke arah physical attack. Langsung menuju ke arah sana ternyata Inspire telah dikeluarkan. Godiva masih bertahan di depan sana dengan satu weakness point terakhir yang cukup berbahaya cewek. Bakal coba digigit-gitu saja dengan adanya seorang Kupa. Bite them Kupa. Membuat adanya seorang Kabuki terdengar. Wah. Satu kabel menuju ke arah top lane. Tapi gara-gara aset ini ya, aku terima kasih banget loh. Ini kelihatan dari Veshagger mainin movement speed dan penetration. Berarti dia akan lebih fokus kepada damage Clock of Destiny dan juga nanti bakal menuju ke arah Ender Totalism. Yes, karena dia akan mengamankan damage dan juga positioningnya. Benar. Positioningnya. Jadi dia mainin burstnya. Ini adalah hal yang sangat baik ya dilakukan oleh masing-masing player dengan masing-masing talent yang mereka ambil juga ya. Yang ini untuk apa, yang ini butuhnya apa, semuanya benar-benar disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Dan jadi kita bisa kompas juga jadi. Nah, karena gini, perbandingan perbedaan room turnamen dengan tidak, ketika lu udah selesai ngeliat musuh ngedraft pick, lu tuh bisa langsung ganti. Iya, kita masih punya kita bisa ngatur lagi nih. 30 detik untuk movement speed kah, untuk attack. Makanya tadi Ranger Mas udah notice banget bahwa di sini ada perbedaan. Jadi damage yang ditingkatkan dari cewek. Dan itu pun harus dilakukan secara cepat, pemikiran cepat, keputusan cepat. Tapi untuk sekarang turtle-nya pun seperti akan menjadi milik dari Kabuki. Tapi Godivanya mulai maju ke bagian depan. Hanya saja Kiboy udah level 5. Berarti untuk Bloodhound-nya pun udah pasti akan bisa menjadi satu eksekutor ataupun satu hal yang bisa mengunci dan juga diselesaikan oleh rekan-rekannya. Alright, dan bahkan kita lihat
para pemain dari tim Onyx Esports kali ini. Kalau bisa dibilang mereka tertinggal dari 2.200 gold. Yang dimana ini adalah hal yang sangat jarang terjadi dari Onyx Esports. Melihat kita punya Suns dengan adanya farming machine. Yang kalau Profesor KB bilang, tapi sorry to say Profesor KB. Sebenarnya Kabuki dan juga Hai kali ini lebih mendominasi. itu dia. Karena tadi ceweknya juga tumbang. Coba kalau seandainya top lane-nya tadi nggak tumbang ya. Ini Kiboy udah pasti berjalan-jalan ke arah laningnya dari Fluffy. Fluffy yang akan terancam. Gameplay 4-1 bisa dimainkan. Dan bahkan kita tahu, untuk dari boots-nya itu bisa instant takedown. Apalagi di sini agak unik dari boots-nya. Dia menggunakan Festival of Blood. Yes, benar banget. Dan tambah satu lagi, yang bisa kita bilang dia Suns masih coba untuk bertahan, tapi ternyata Kabuki hanya men-trigger supaya Suns ini mengagetkan begitu saja. Wih. Satu Iron Hook ternyata nggak berhasil. Sedangkan di sisi dari top lane, udah ada 3 orang yang berkutat di sana. Bukan hanya itu aja, setelah Kabuki mendapatkan purple buff, harusnya Kabuki langsung menuju ke arah top lane. Karena itu makanan sekali untuk dia. Ya ini cuman masalahnya kalau ada pergerakan dari Xavier, mau hal setenang ini, mendadak kalau Downing Light-nya dikeluarkan, itu mendadak jadi tidak tenang lagi Pak. Iya, karena pastinya menyala kan. Satu map dan barusan langsung ditembakin begitu ya, tapi bertepatan juga dengan Plexus langsung dikeluarkan, tapi ternyata tidak selamat pula untuk Lilianya. Drian pun dihajar habis-habisan di area outer tower yang ada di area mid, dan juga untuk Godiva kali ini sepertinya satu weakness point lagi akan siap terbuka. Hanya saja untuk cewek belum bisa terlalu maju ke depan sana. Masalahnya dengan posisi gold yang cukup banyak, ini difference gold membuat mereka juga nggak punya power di menit 6. Mereka punya Sun, emang di early punya damage, tapi ingat kali ini Sun seorang jungle dan dia harus mencari pundi-pundi gold terlebih dahulu. Lilia for the late game, cewek for the late game, dan boost yang harus diperhatikan oleh tim Aura Fire. Ingat, Thunderclap-nya bisa meninggalkan satu buah bekas terhadap seorang Hai. Itu armornya mendadak langsung pergi dari tubuhnya itu Pak. Yes. Aku harus meninggalkanmu karena keharusan gitu. Tapi ternyata sekarang Fluffy-nya satu weakness point lagi, tapi Downing Light-nya again and again memberikan shock terapi di mana ceweknya kehilangan setengah dari keseluruhan darah yang dia milikin loh Prof. Iya, itu dia. Magic penetration yang mungkin lebih tinggi daripada sebelumnya, apalagi Vesager di sini menggunakan Impure Rage. Jadi nanti tentunya mana yang dia miliki akan lebih dioptimalkan juga untuk memberikan dealing damage ketika team fight berlangsung. Apalagi ketika dia melakukan Downing Light, pasifnya menyala. Yep. Spam dari beberapa skill yang dia lakukan pun akan lebih optimal. Dan ini akan membuat teman-teman dari Onyx Esports harus lebih berhati-hati karena posisi dari Vesagernya tentu tidak akan tersentuh sama sekali. Dan Wah. itemnya silakan bro. Lightning Truncheon on the way. Ketasis di Kabuki, Fluffy sudah mengamankan Dominance Ice menuju kepada satu dari Oracle sepertinya. Sementara Hai akan menuju kepada Demon Hunter Sword, dan kalau misalkan dilihat dari Suns-nya, dia baru menuju kepada satu dari Bloodlust X. Ini masih cukup jauh dan Jauh cewek. banget. Cewek kayaknya bakal menuju ke arah Immortal. Kan atau Blade Immortal jangan-jangan. Oke. Ini gue penasaran juga apakah Atau nanti di Dreadnought tubuh dari Boots akan ada lebih dari satu Sky Guardian Helmet nih. Oh, Kabuki! Baru tembakan Brody Hunt! Kiboy dilepaskan begitu saja kali ini dengan satu bom flicker repakan Kabuki terus shutdown. Membuat tim Onyx Esports mendapatkan keuntungan cukup maksimal dan bahkan Purple Buff kali ini tetap berada di tangan Suns. Keuntungan satu untuk Onyx Esports membuat segalanya berubah. Lihat langsung dikomitisasi kali ini Pak Wakil. Ini shock terapinya udah mulai berasa nih. Masalahnya kalau sampai nanti Onyx Esports udah bisa mendapatkan momentum ini, efek domino akan berjalan dari tiap lane yang ada. Belum lagi dengan adanya Masha yang mereka miliki. Marusan, ada Mystic tapi sekarang Iron Hook-nya udah kena lagi karena dari Vesager. Tapi Vesager berhasil mundur ke bagian belakang. Ada Swallow Pen yang dilemparkan, satu lagi weakness point udah terbuka. Dan sekarang Cross of Bolting langsung aja menembakkan begitu banyak panah-panah hingga masuk ke dalam tubuh pemain dari Aura Fire. Namun dibalaskan begitu aja, sedikit lagi yang bersisa. Fluffy-nya pun langsung menghilang di mana pertempurannya masih terus terjadi. Tapi lihat ketika Kabuki ingin mencoba berdansa dengan kabelnya, satu buah tamparan keras dari seorang Boots. Thunderclap langsung membuat Kabuki mundur ke arah belakang. Hai, memberikan sedikit pressure di arah Lord. Kali ini ada kesempatan yang besar untuk mereka mendapatkan Lord tanpa adanya kontes. Dan bahkan Vesager pun ngecek posisinya. Adakah orang di sana dan ternyata nggak ada, bro. Iya, masalah utamanya adalah ketika Suns-nya nongol di arah bagian top lane, ketika Lord-nya benar-benar berada di bottom lane. Hai commit di sini. Karena dia udah punya bakat dari segi itemization-nya dan udah cukup untuk memberikan diri damage ke arah Lord. Ini kalau misalnya kita ngeliat dari Instant Replay, by Samsung Galaxy A Series, semuanya teamfight-nya kocar-kacir. Dan bahkan ketika Kabukinya udah balik lagi ke dalam team fight, Boots pun sudah cabut. Karena dia tahu nggak bakal bisa menangkap ke arah Vesager, walaupun Vesager sudah mengeluarkan sprintnya. Itu benar-benar Mystic Veil itu ngeganggu banget ya. Iya. Itu tadi kalau nggak ada Mystic Veil masih bisa kabur-kaburan loh di area tersebut. Tapi tiap beberapa second, tiap 3 sampai dengan 5 second ada 1,5 detik yang masuk ke arah tubuh mereka untuk membuat mereka tidak bisa bergerak. Immobilize-nya kita bawa Purify pun Purify.
Per 90 detik sekali loh. Iya, masalahnya itu sih. Kalau misalkan kita bawa flicker, ya terlalu sayang juga untuk flickernya. Tapi, kalaupun dari Onyx Esports terkena dari Mystic Field-nya itu sendiri, yang permasalahan utamanya adalah dia udah menyalahin range, jadi damage-nya akan lebih tinggi. Wow, mendadak damage-nya masuk. Ada Black Shoes yang dikeluarkan, berarti informasinya pun sudah sampai untuk anak-anak dari Aura Fire dan di area atas. Inner turret-nya akan segera dihancurkan. Di mana untuk Popaling Kupanya tidak akan ada yang berani untuk maju ke depan. Dan sekarang ada lagi pergerakan dari Downing Light yang memberikan damage yang begitu menyakitkan. Yes, dan bahkan kali ini dari tim Onyx Esports mereka berada di pressure yang tidak bisa mereka bendung lagi. Di arah bottom lane pun, Lot bergerak dengan cukup bebas. Bot di depan sana, bakal coba melakukan clear minion tapi di arah bottom lane. Aura Fire melakukan zoning out. Dan bahkan dengan ada satu Downing Light dan bahkan satu Iron Hook yang gak kena karena siapapun. Dengan adanya Lord di bawah menit ke-12 mendapatkan satu buah base turret itu hal yang mahal menurut aku, Pak Wakil. Ini hal yang sangat-sangat baik sekali loh ya. Dimiliki oleh Aura Fire di mana mereka memiliki advantage yang sangat-sangat banyak. Mereka menguasai untuk saat ini. Satu best turret utama yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Udah bocor, Downing Light-nya ditembakin lagi ke area mid. Siapapun yang terkena itu pastinya akan terkena efek yang begitu menyakitkan. Tapi ternyata kali ini Sun. Oh my god, lihat tergigit begitu saja. Sun sekali ini nggak bisa masuk lebih dalam lagi, membuat dia harus ditumbangkan begitu saja. Dan lihat teriakan mau terdengar dari tim Aura Fire kali ini. Meanwhile, dari Purple Buff, para pemain dari tim Aura membuat Purple Buff-nya hilang. Tapi Masalahnya satu, dia masuk ke dalam Mystic Field, dia terkena immobilize dan tidak bisa. Fluffy masuk terlalu dalam, belum dia dikeluarkan dan bahkan lihat crossbow save. Fluffy down, Hasan sekali ini tidak bisa membantu pergerakan karena masih belum hidup ke arah lane up dan pakai kabel K. Berhasil mendapatkan seorang cewek, cewek high, tapi ternyata flicker ke arah belakang, malah Keyboy. Wow, satu buat Downing Light, kekeran maut, Kamehameha. down Oh my God. sudah Franco-nya. Dan on point banget dari Facehugger dengan Downing Light-nya. Dia memprediksi pergerakan dari Keyboy bahwa dia akan bergerak ke arah bagian kanan dari base-nya. Langsung di take down begitu aja, apalagi di arah bottom turret ini udah nggak punya yang namanya base turret dari teman-teman Onyx Esports. 85 di menit yang ke-12 ini akan membuahkan hasil kalau Aura Fire mendapatkan Lord dengan gratis tanpa adanya kontes. Karena kali ini dari Onyx Esports harus melakukan take down terlebih dahulu. Mereka bawa Franco, jadi nggak bisa fight besar. Ini dari Boot sendiri pun belum terlihat sejauh ini ya bagaimana perannya di dalam satu tim besar. Hanya saja untuk sekarang dia langsung maju ke bagian tanda dan langsung dikeluarkan begitu saja terus terjadi. Dan juga udah ada satu lagi plotanya langsung memberikan efek ke arah Fluffy. Namun ternyata untuk kali ini malah Franco yang menghilang. Di bagian belakang transport tank-nya pun udah langsung hasil, namun damage-nya masih belum cukup, malah langsung diajar. Ada satu cutthroat dari Fanny, Kabukinya langsung masuk ke dalam tubuh dari One. Tapi kalian ada yang lihat gak tadi? Betapa bagusnya permainan Drian. Ada yang lihat gak? Dia nge-zoning out dari seberang tembok ke arah seorang high sampai dia mundur ke arah belakang. Cuma sayangnya tidak ada bisa follow up masuk ke arah belakang. Itu dia, poinnya adalah dimana ketika source dari teman-teman Onyx Esports ini bisa menyentuh ke arah Facehugger tapi tidak bisa mengeksekusi. Dan bahkan dari segi itemnya aja, Facehugger bikin ke arah Clock of Destiny Lightning Truncheon. Ini membuat dia udah punya mana yang sangat amat banyak, tipikal spam skillnya juga udah lebih ready. Darah atau HP-nya bisa didapatkan dari Clock of Destiny. Dan bahkan dari segi bukunya nih, Enchanted Talisman seperti yang udah kita bahas tadi di awal game. Ketika dari Facehugger-nya sudah mengamankan yang namanya Magic Penetration, artinya dia akan main tipikal spam skill. Dan nantinya Magic Penetration-nya akan lebih dioptimalkan apalagi dengan yang adanya dengan Divine Glaive. Kalau seandainya satu Magic Wand ini akan dibuat ke arah sana. Atau jangan-jangan Winter Truncheon. Ini benar-benar dia seperti apa yang lu bilang barusan. Dia bisa nge-spam, dia memiliki cooldown yang sangat-sangat cepat pula. Untuk Magic Suit udah langsung dia gunakan. Belum lagi Enchanted yang dimiliki. Tapi untungnya mereka punya Lilia, mereka punya satu buah paku itu. Ini Lordnya berhasil mereka amankan, sedangkan mereka tetap harus kehilangan turret di arah mid lane. It's okay, no problem. At least mereka kehilangannya satu per satu. Satu Lord satu, nggak satu Lord bisa dapat 3, nggak satu Lord dapetin 2. Jadi mereka masih bisa menahan dan bisa kita bilang laning disiplin dari tim Onyx Esports ini masih oke banget. Tapi Aura Fire mereka bakal coba nembusin di arah top lane. Super Minion akan dimaksimalkan tapi Boots akan menjadi badan untuk tim Onyx Esports. Irwan satu Iron Hook gak berhasil mendapatkan siapapun. Clear Minion dilakukan. Fluffy menuju ke arah belakang. Weakness point belum terbuka dan pakai Kapoke. Tiba-tiba menuju ke arah belakang berubah sekarang menjadi lebih dari Drian. Wow, Downing Light dan Aura Fire mencoba menamatkan ke Dead High. Takes the game.